فيهما الشروط والأركان إلى آخر ما قال المؤلف. Syarat sah Jumat yang kelima. Kemarin sudah kita pernah bahas Selasa yang lepas bahwasanya syarat-syarat daripada salat Jumat itu ada 6 syarat sahnya. Yang pertama, hendaknya di dalam kota. Kalau di luar kota berarti orang yang sholat musafir itu namanya. Yang kedua, antusalla jamaah, hendaknya sholatnya dilakukan secara berjamaah. Sudah kita sebutkan juga paling sedikitnya Indah Ibn Hazm itu 1 orang malah. Dan bahkan lebih di dalam ulama-ulama lain sampai ada yang 50 dan 80, bahkan seterusnya banyaknya. Kemudian yang ketiga, antakunal jama'atu arba'in, hendaknya sholat jamaah itu arba'in menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Yang keempat, syarat sah Jumat antakuna kulluha fi waktu zuhur, hendaknya semuanya mulai dari khutbahnya sampai akhir daripada sholat Jumat itu dilakukan dalam waktu zuhur. Apabila keluar bagian daripada Jumat tersebut di luar zuhur atau di luar waktu zuhur, maka sholat Jumatnya ditambahkan lagi menjadi 2 rakaat lagi. Artinya berubah menjadi sholat zuhur, berubah langsung otomatis. Andaikan orang tersebut Jumatannya sebagian keluar dari waktu zuhur, maka disempurnakan menjadi sholat zuhur, Jumatnya hilang. Kemudian pembahasan hari ini, alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dzalikal balad, hendaknya tidak didahului atau dibarengi Jumat di kota tersebut. Dulu kota kecil-kecil, sekarang besar. Konon Madinah itu cuman sebatas Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Jadi masjid jami'nya cuman 1. Masjid jami'nya cuman 1. Kalau misalnya kotanya luas nggak masalah, tapi kalau kotanya kecil maka cukup 1 masjid jami', semua orang ngumpul di situ. Bahkan di antara para sholihin itu mereka berangkat itu memerlukan waktu 1 jam, berangkat 1 jam balik saking jauhnya. Dan mereka berangkat, mereka sholat Jumat. Tapi sekarang karena meluas, maka kadang-kadang 1 kota atau bahkan 1 kecamatan saja yang Jumatan banyak. Yang Jumatan banyak. Maka mana yang sah daripada Jumatan tersebut? Maka yang sah itu kalau berdekatan ya. Yang sekiranya suara masjidnya ini kedengaran di masjid yang satunya. Apabila ini 2 ini masjid ini sholat Jumat, maka yang sah adalah yang pertama takbir. Takbir berarti selesai takbir ro' itu, maka itu yang sah. Siapa yang duluan mengucap ro' dalam Allahu Akbar, maka itu yang sah. Loh, ini masjid dari dulu, hatta masjidnya min zaman sahabat. Walaupun masjidnya zamannya sahabat, sedangkan masjid yang satu baru kemarin selesai. Tetap yang sah adalah yang duluan. Yang sah adalah yang duluan. Wala tuqarinaha jum'atun, dan tidak bareng. Andaikan bareng bagaimana? Andaikan bareng ya nanti dua-duanya sholat Jumatnya nggak sah. Nah terus bagaimana? Ada 2 pilihan. Pilihannya adalah mereka semuanya dikumpulkan dan disuruh sholat Jumat bareng. Kalau enggak, semuanya sholat duhur.
Nanti insya Allah ada itu pembahasannya. Ya. Walau sabagatha, andaikan terdahului, au garanatha atau bareng, beriringan, Jum'atun, salat Jumatnya fi dzalikal balad, di tempat tersebut atau di daerah tersebut, fi mahal, dengan persyaratan di satu tempat, la yajuzu fihi ta'addudul jum'ah, yang tidak dibolehkan salat Jumat itu berbilang 1, 2, 3 gitu ya. Fal jum'atu batilah, maka Jumat tersebut batal. Ada beberapa persyaratan, ada beberapa alasan atau udzur yang diperbolehkan ta'addud, yang diperbolehkan lebih daripada satu Jumat di satu tempat. Ada. Nanti insya Allah itu ada pembahasannya. Kemudian syarat sah Jumat yang keenam, ayyataqaddamaha khutbatan, hendaknya diawali dengan 2 khutbah sahihatan, yang sah khutbah tersebut. Hati-hati, mungkin beberapa dari kita khatib, kadang-kadang orang atau marbot masjid itu nggak perhatian sama yang namanya mimbar. Kadang-kadang mimbar itu maaf ada kotorannya cecek, ada apa, ada najis. Nah kalau misalnya itu khotib duduk pas kena itu kotoran, maka khutbahnya berarti dia dalam keadaan najis. Nah, kalau khutbahnya dalam keadaan najis, khutbahnya nggak sah. Kalau nggak sah, ya semuanya nggak sah masjid. Makanya luar biasa adatnya kota Tarim Hadramut itu luar biasa. Khotibnya datang dalam keadaan pakai putih-putih semuanya sudah. Ini sudah putih-putih semuanya. Itu sudah ibaratnya sudah nggak asing lah. Memang sudah putih-putih itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Bawa kitab khutbah, bungkus kain, lalu kemudian bawa tongkat, lalu kemudian bawa kain putih lagi. Lah kain putihnya ini buat apa? Kain putihnya ini buat nutupi kursinya khutbah itu. Yang dikhawatirkan kalau di kursinya itu ada najis, dia kena najis, nggak sah itu khutbahnya, karena ya harus suci. Nah, repot ini. Tapi kayak khutbah itu ya Allah harus rapi, sunnah-sunnahnya. Kadang kita ngelihat khutbah, ada khotib, ya khutbah megang tongkat, tangan cendek betul, kukunya dawa, ya ganjel mungkin kan, di gini kan nggak bisa mungkin. Jadi saya lihat ya Allah, miris, akhirnya nunduk aja wis. Enggak ada manfaatnya, kayak nyudik tok katanya. Jadi opil. Ya, harusnya khotib itu adalah orang yang paling pertama dipandang, dilihat, dan itu yang harus ditiru. Itu khotibnya. Nah, kemudian kadang-kadang nggak pakai pakaian putih-putih. Sunnah itu sunnah, di semuanya madhab sunnah. Lubsul biyud, pakai baju putih itu sunnah. Bahkan kofiahnya sunnah, putih semuanya. Bukan cuma khotibnya, makmumnya juga. Kalau bisa putih. Itu sunnah. Jangan remehkan sunnah ini. Kadang-kadang orang masuk surga gara-gara satu sunnah. Orang dapat rahmatnya Allah cuma gara-gara satu sunnah. Nah, itu sunnah, itu penting itu. Malah kadang-kadang khotibnya pakai pakaiannya warna-warni. Dan maaf kadang-kadang pakai batik. Khutbah pakai pakaian batik. Ya, harus ngeliat tempat. Ini saltum namanya apa? Salah kostumnya. Ya. Sahihatan, harusnya sholat khutbahnya tersebut sahih dengan syarat-syaratnya.
Syarat-syaratnya khutbah. Kalau satu syarat aja enggak dapat, maka khutbahnya enggak sah. Kalau enggak sah, Jumatannya enggak sah. Dan itu khotib harus perhatian. Makanya enggak asal-asalan khotib. Enggak asal-asalan. Jadi khotib enggak asal-asalan. Mutawafiratan fihi masyurut wal arkan, yang terpenuhi segala syarat-syaratnya serta rukun-rukunnya. Masail fi syurutil jum'ah. Sekarang ada permasalahan di dalam syarat-syaratnya atau syarat sahnya Jumat. Ini penting. Yang pertama, masalah yang pertama. Lau kharajal waktu wa hum fi athna'is shalah. Andaikan keluar waktunya sedangkan mereka dalam keadaan pertengahan salat. Apa hukumnya? Atammuha dhuhran. Maka semuanya menyempurnakan salat zuhur. Menyempurnakan salat zuhur. Nyambung itu. Kan pertama niat Jumat, ya. Terus dadak keluar waktunya, sudah tambahi 2 rakaat. Allahu Akbar. Jadi itu zuhur. Wala yushtaratu tajdidun niat, kan, dan tidak disyaratkan memperbaharui niat. Wala yadurru syakku fi asna'iha, dan tidak membahayakan syak atau ragu di pertengahan sholat itu tersebut. Ya apa itu zuhur apa asar? Apa zuhur apa Jumat? Zuhur apa Jumat? Ya, enggak bahaya sudah. Lanjut zuhur. Tapi alhamdulillah tidak ada di sini. Malah biasanya Jumatan yang paling rame yang cepat. Iya. Ada beberapa Jumat itu yang mereka pakai kitab bahasa Arab itu yang kecilan ya. Dan di antara mereka bacanya kayak baca kitab, jadi cepat. Saya pernah hadir satu masjid. Pas kebetulan nggak ada jadwal khutbah, saya ada sholat Jumat di daerah kita sana itu. Sholat saat khutbah ini 10 menit. Sholat sama khutbahnya 10 menit. Lah kita biasanya selesai sholat Jumat ke rumahnya orang tua kita orang. Biasanya di sana makan siang atau apa gitu. Dan itu adat dari zaman dulu. Ya. Adat-adatnya orang-orang tua kita terdahulu itu kayak gitu. Habis sholat Jumat biasanya datangi orang tua, makan siang di situ di rumah orang tua, ngumpul anak-anak semuanya dan lain-lain. Begitu sampai sini, ampel masih baru khutbah. Ini kalau dipikir aku tidak sembahyang Jumat ini. Wah repot ya. Oh benar, begitu saya masuk rumahnya orang tua saya, ya. Ibu saya langsung ngomong, lu gak Jumatan dah. Sudah bilang, ajib. Jadi begitu ngeliar gini, set khutbahnya sebuyar, cepat. Ya memang ada sunah-sunahnya khutbah itu ada itu. Khutbah itu tidak boleh panjang-panjang ya. Wah kata. Yang kedua, permasalahan syarat sahnya Jumat, lau dhaqal waqtu an iqamatiha. Apabila sempit waktu daripada mendirikan Jumat, ini mau mengadakan Jumatan waktunya mepet. Au syukka fi bagail waqt, atau ragu waktunya masih ada apa enggak ini. Ya, dalam dua masalah ini, yang masalah pertama adalah sempitnya waktu untuk melakukan Jumat atau ragu dengan masih adanya waktu untuk sholat Jumat. Ahramu, maka yang harus mereka lakukan adalah bukan Jumatan, tapi apa? Ahramu bidzuhri wujuban. Wajib bagi mereka untuk melakukan ihram zuhur, melakukan sholatnya zuhur. Loh ini masih ada waktu, iya tapi nggak sempet, mepet, nggak ada, ibaratnya itu dhaqal waqt, mepet waktunya itu. Ya sekiranya kalau dilakukan sholat Jumat bersama khutbahnya nggak cukup, maka zuhur. Kalau zuhur bagaimana? Ya nggak perlu pakai khutbah lagi sudah, nggak perlu pakai khutbah lagi.
Yang ketiga, lau maddal imamur raka'atul ula. Andaikan si imam memanjangkan rakaat yang pertama, hatta lam yabqa, sampai tidak tersisa min raka'atus tsaniyah, dari rakaat yang kedua tersebut, ma yasa'uha, yang bisa atau yang mencukupi. Allahu Akbar, imamnya bacaannya panjang, wah luar biasa wis. Musabaqah tilawatul Quran sudah. Lagu nih panjang-panjangi. Lalu kemudian waladhdallin, amin. Lalu panjang bacaannya. Berarti rakaat pertama kan dipanjangkan. Lalu kemudian tidak tersisa untuk rakaat yang kedua. Gak cukup waktu untuk rakaat yang kedua ini. Bagaimana hukumnya? Athima, imami dosa. Imamnya berdosa. Berarti imamnya gak paham ini. Dipikir manjangkan sholat itu berarti dia bakal pahalanya luar biasa. Belum tentu. Malah kadang-kadang dosa. Ada sahabat sholat Allahu Akbar, bacaannya dipanjangkan. Setelah lagi selesai sholat diwadulno, disampaikan ke Rasulullah. Begitu selesai disampaikan ke Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Afatan anta ya. Kalau nggak salah Mu'ad ya. Apa kamu ini bikin fitnah? Baca yang pendek-pendek, qisar, mufassal dan lain sebagainya, surat-surat yang pendek. Ya. Ada beberapa surat yang memang dianjurkan panjang, seperti misalnya subuh hari Jumat itu ada bacaannya sendiri. Kemudian kalau Jumatan itu sunnahnya Sabbihis, dan kemudian Al-Ataka itu paling pendek. Kalau enggak ya sholatul Jum'ah dan Munafiqin, surat itu sudah ada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Orang kadang-kadang panjang, dipikir panjang itu nanti pahalanya, enggak, belum tentu. Ya, belum tentu. Athima, kalau imamnya memanjangkan sampai sisa sholatnya tersebut enggak cukup, untuk rakaat kedua itu enggak cukup waktunya. Athima, dosa itu imam, wa mqalabat dhuhron, dan sholat Jumatnya satu masjid berubah menjadi sholat zuhur. Masalah yang keempat, lau sallama ba'dul adad. Masalah yang keempat, apabila salam sebagian daripada jumlah hadirin yang 40 orang. 40 orang ya. Fil waqt. Salamnya di waktu zuhur tadi itu, waktunya masih sah Jumat. Wa ba'dhum kharija, wa ba'dhum fi khariji. 20 orang salamnya pas waktu zuhur, 20 salamnya waktu keluar waktu zuhur. Ya. Batalat Jum'atul kul, maka seluruh yang hadir Jumatannya batal. Cuman gara-gara 20 orang itu. Jangankan 20 orang, 35 orang sholat Jumat, 40 orang sholat Jumat, 35 salam, 5 orang belum salam, dadak salami ini adzan zuhur. Maka bagaimana? Batal kabeh, yang 35 batal. Kenapa? Karena harusnya 40, semuanya sahih. Tapi kalau misalnya ada yang batal atau ada yang harus merubah jadi zuhur, maka yang Jumatan tersebut berarti Jumatannya 35 orang, enggak sah Jumatannya. Batalat Jum'atul kul, maka seluruhnya Jumatnya batal. Wa yutimmunaha, dan menyempurnakan mereka semuanya zuhran, salat zuhur. Inggarbal fasl, apabila dekat fasl jedanya antara salam mereka dan kembalinya mereka ke masjid, atau salam mereka kembali ke dalam sholatnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dipikir sah ini zuhur, Jumatnya. Berarti kan kalau sah ya sah. Tapi kalau enggak sah ini berarti kan harus nambah 2 rakaat. Satu orang ngomong enggak sah sembahyangmu, apa
2 atau 3 orang tadi salamnya waktu asar, langsung mereka itu berdiri. Langsung mereka berdiri. Kenapa berdiri? Selama antara salamnya dia dan kembali ke sholatnya itu tidak jauh, maka boleh. Jangankan sholat Jumat, itu memang sholat biasa pun boleh. Antum sholat biasa, jangan sholat Jumat ini, sholat umum 5 rakaat, 5 sholat itu. Begitu antum salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebelah antum ngomong, kurang sak rakaat. Hah? Gitu? Hah? Iya, kurang 1 rakaat. Langsung aja berdiri. Allahu Akbar. Tambah 1 rakaat. Sah. Walaupun setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, sebut la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la syarika lahu. Sebelahnya ngomong, kurang 1 rakaat, langsung berdiri, Allahu Akbar. Langsung berdiri masuk, tak perlu niat lagi sudah. Begitu juga Jumat yang masalah ini. Kemudian yang kelima, hukum ta'addud. Hukum ta'addud atau berbilang Jumatnya. Jumatnya bukan 1 tempat, tapi beberapa tempat. Adalah la yajuzu ta'addudul jum'ah illa bi 3 halat. Tidak diperbolehkan ta'addudul jum'ah, berbilang itu salat Jumat 1, 2, 3 tempat, illa fi 3 halat, kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, idza asura ijtima'uhum fi mawdhi'in wahidin bimasyaqqatin 'azimah. Apabila susah mengumpulkan mereka semuanya. Seperti sekarang ini, masjidnya nggak cukup. Di sana ada masjid lagi, ya sholat sana nggak masalah. Seperti di Ampel ada sholat Jumat, di Al Khair sana itu, di Danakarya tempatnya Ustadz Umar Baraja, itu ada sholat Jumat juga. Di sebelah sini kalau salah sholat Jumat juga. Sah. Kok bisa sah? Karena memang tempatnya banyak, padat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inda khaufil fitnah baina fi'atain. Apabila takut fitnah antara 2 kelompok. Ya sekarang ini yang masyhur 2 kelompok, ya kelompok Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah. Biasanya NU punya masjid sendiri, Muhammadiyah punya masjid sendiri. Nah, kayak yang saya ceritakan kemarin itu di jalan apa itu? Karanglo ya. Itu masjid NU seberang masjid Muhammadiyah, sholat Jumat bareng. Ini Jumatan, ini Jumatan. Boleh, sah. Kalau misalnya jadi sekretaris itu takutnya fitnah. Nah, fitnah ini macam-macam. Bukan cuma tukaran, bukan cuma itu saja. Termasuk nanti rebutan masjid, rebutan tadi imam dan lain sebagainya, itu fitnah. Itu fitnah. Kemudian yang ketiga, boleh Jumat itu berbilang apabila idza ba'udat, kalau jauh atraful balad, sisi-sisi kota tersebut, bihaitsu la yusma'un nida, yang sekiranya tidak terdengarkan panggilan Jumat. Ampel dari sini. Dengar enggak kedengaran? Boleh di sini ngadakan Jumatan. Boleh di sini ngadakan Jumatan. Maksudnya Jumatannya itu adzannya adalah adzan Allahu Akbar, Allah, kalau enggak kedengaran ya masalah. Sini ngadakan Jumatan. Bihaitsu la yusma'un nida, yang sekiranya tidak terdengarkan an-nida, panggilan salat. Dan hukmul jum'ah idza ta'addadat li ghairi hajah. Hukum salat Jumat apabila
berbilang itu Jumatnya tapi tanpa hajat. Artinya nggak diperlukan. Sini ngadakan Jumatan, sana ngadakan Jumatan, padahal nggak perlu sana ngadakan Jumatan. Nah sekarang hukumnya bagaimana ini? Yang pertama, antaqa'a ma'an. Keadaan pertama, sini dan sana mengadakan sholat Jumatnya barengan. Annahuma tabtulan, maka dua-dua sholatnya batal. Ma'an ya, barengan ya. Rok ketemu roknya podo bareng. Kita sering kok sholat Jumat itu pas khutbah, kita selesai sholat masih kedengaran masjid yang lain, sering kayak gitu. Ya. Tapi kalau itu ada hajat, ada keperluan nggak masalah. Tapi kalau nggak ada keperluan, nggak perlu ngadakan sholat Jumat lebih dari satu itu, maka yang terakhir itu yang batal. Fal hukmu annahuma tabtulan, batal semuanya, fayajibu alaihimul istima', maka dua-dua ini wajib ngumpul, wa i'adatul jum'ah marratan ukhra, dua-dua kumpul sholat bareng sekarang selama waktunya masih ada. Ya. Yang dinilai daripada mana yang sah atau yang tidak sah adalah huruf binut qirra, huruf ra, Allahu Akbar. Ya. Roknya ini itu yang dinilai. Kalau roknya sini terlambat, roknya sana duluan, maka sana yang sah. Makanya takbir nggak ojo toto, Allahu Akbar, sana Allahu Akbar, sah yang sana. Itu. Kemudian yang kedua, antasbiqa ihdaumal ukhra. Dua salat Jumat ini yang salah satunya ini mendahului. Maka hukumnya bagaimana? Tasihhus sabiqah, maka sah yang mendahului, dan yang telat itu tidak sah. Maka yang telat mengulang sholat zuhur. Yang terlambat ini mengulang sholat zuhur. Yang ketiga, ayyashuka fi sabqi wal ma'iyyah. Yang ketiga adalah ragu mana yang apakah terdahului atau barengan. Fal hukmu, maka hukumnya annahu yajibu alaihim, karena ragu maka wajib bagi mereka untuk berkumpul, fayusallul jum'ah, maka semuanya sholat Jumat bareng. Kalau ragu, tak tahu yang mana yang duluan, mana yang, maka kumpul semuanya di satu tempat untuk sholat Jumat kembali. Masalah yang keempat, ayyu'lama inna ihdahuma sabaqatil ukhra. Yang keempat, diketahui bahwasanya salah satu daripada masjid ini itu mendahului yang lain. Tapi yang mana yang mendahului nggak tahu. Masjid A apa masjid B sing duluan? Nah, ya aku nggak ngerti. Pokoknya salah satunya ada yang mendahului. Maka bagaimana? Maka hukumnya yajibu alaihim ayyusallu dzuhur. Maka dua masjid ini wajib untuk sholat zuhur. Loh, kenapa nggak sholat Jumat bareng? Ya karena salah satunya sudah sah sholat Jumatnya. Tapi sekarang ini kan diragukan yang mana yang duluan, nggak tahu yang sah yang mana ini. Maka kumpul semuanya sholat zuhur. Nggak sholat Jumat zuhur. Li'annal Jum'ah qad hasalat, karena sholat Jumatnya sudah didapatkan. Yang kelima, ayyu'lam sabqu ihdahuma wa ainu sabiqa walakin nusiyat. Sudah diketahui yang duluan yang mana, dan tahu yang dahuluan itu yang mana, tapi saksinya ini lupa. Gak tahu yang mana ya. Kalau tidak salah yang ini atau yang mana ya, saya lupa. Saksi yang ngomong gitu. Maka bagaimana? Fal hukmu, maka hukumnya annahu yajibu alaihim, sesungguhnya wajib bagi mereka ayyusallu zuhur. Seperti masalah sebelumnya, sholat zuhur semuanya. Lanal Jum'ah qad hasalat, karena Jumat semuanya sudah didapatkan. Nah, itu syarat sahnya dan permasalahan daripada syarat sahnya sholat Jumat. Insyaallah pertemuan selanjutnya rukun atau arkan khutbatain.
rukun daripada 2 khutbah. Sama khutbah Jumat dan juga khutbah Id. Itu sama. Cuman tambahannya kalau khutbah Id takbir Allahu Akbar di khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali takbir. Selesai itu aja. Tapi adapun rukun-rukunnya itu semuanya sama. Dan ini penting. Kalau khutbahnya wis salah, buyar Jumatan ini. Dan kebanyakan khotib ini seenak-enake. Bingung sama isinya, lupa sama syarat-syaratnya khutbah. Itu yang repot. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Mari kita sama-sama baca zikir hari Selasa, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari keburukan dunia wal akhirah, zahir batin, lana wal muslimin. Untuk kita semuanya, orang tua, anak, istri kita semuanya, jamaah kita, guru-guru kita, muslimin yang di Indonesia, di Palestina dan semuanya muslimin yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا فر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فاكتب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات أهلي والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة آمين يا ربي اسمع. نحظى بكل صولي صلى وسلم به وصحبه إذا تصي صحبي والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد
بخير ya. بخير. السلام عليكم. بخير. بخير. ما شاء الله. أستاذ أحمد، أستاذ أحمدي.